لنا ذكره وعان على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد لله الذي جمعنا لعلم من علومه والحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة ونسأل الله الاستقامة والإنابة على ما أنزله على رسوله سيدنا محمد ونشهدكم بأن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا يا فتاح فتوح العارفين وعلمنا يا علم علما ينفعنا في الدارين علما يشفي بذلك أمراض قلوبنا ونفوسنا علما يبلغنا إلى معرفتك حق معرفتك آمين يا رب العالمين بحق سيد المرسلين. Baik para hadirin hadirat, para ikhwah saudara-saudariku semua, alhamdulillah bersama kita ada beberapa tuan guru muda ya, Gus lalu Ihya, ada Gus Rama ya, Gus Rama Pak Ajengan Rama ini ya. Alhamdulillah saya beberapa bulan lalu meminta mahasiswa saya yang sudah lama tak jumpa. Nah ini yang di samping saya ini Gus lalu Ihya, namanya bagus, Ihyauluddin, berarti paling cocok dengan kitab-kitab Imam Al-Ghazali ya. Oleh karena itu saya mengatakan kamu kalau jumpa setoran kitab aja. Alhamdulillah berapa kali jumpa ada setoran kitab, dan itu alhamdulillah jauh berubah dari sebelum pandemi. Sebelum pandemi baca kitabnya nggak jelas nahu sorobnya, sarap jadi nahu jadi sorob, lama-lama jadi sarap. Tapi saya kaget beberapa waktu lalu di setoran baca kitab Siraj Talibin ya, Sirajut Talibin karya Syekh Ihsan Jampes Kediri yang mensyarah kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kaget bukan main, baca kitabnya udah jago. Wah berarti kamu menghilang selama ini, nggak salah begitu. Ini perlu sebagai tahadus binikmah, menceritakan nikmat Allah. Awal saya dapat izin membaiat dan mentalkin thariqah oleh ayahanda guru ya. Itu guru kami ada beberapa, namun yang paling sering saya mulazamah karena masih hidup beliaunya yaitu Maulana Syekh Abu Ya Kasril Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Beliau ummi tapi kalau ngomong tauhid menggetarkan kolbu orang-orang yang sekolah jauh di Timur Tengah, orang yang sekolah jauh di Jakarta. Beliau sekolahnya di surau-surau aja, tapi rohaninya tajam. Semoga Allah menjaga beliau ya, menjaga beliau sampai berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ramai-ramai orang mempersoalkan ilmu yang saya buka, beliau yang marahin orang yang marahin saya. Beliau yang marahin orang yang mempersoalkan saya ya. Apa kata beliau? Kamu gak tahu yang dialami dia itu yang aku alami dulu katanya ya. Itu seorang guru rohani begitu membela muridnya. Dari beliau saya ngambil thariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidi. Naqsyabandiyah Al-Khalidi itu mencakup beberapa thariqah. Pertama Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, lalu ada Al-Qadiriyah, ada Suhrawardiyah yang menjadi induk tarekat Khalwatiyah dan Samad, dan juga ada tarekat Khistiyah ya. Ada satu lagi yang lebih penting, Kubrawiyah. Di tarekat Kubrawiyah dan Qadiriyah diajarkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa tentang asma-asma rohani ya, latifah nurani, tentang ma'rifatur ruh,
Meskipun ma'rifatul ruh itu hanya diberi sedikit, yang sedikit itu yang diulik-ulik, ternyata sedikit itu banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Nah, itu Imam Najmuddin Kubra. Beliau, kata Imam Zahabi, Imamus Sunnah. Dia adalah guru dari pengarang kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi Fakhruddin Ar-Razi ini sudah keburu jadi ketua MUI-nya orang Khurasan. Khurasan ini sekarang Iran, Afghanistan, itu disebut Khurasan dulu ya. Apa kata beliau ketika semua ulama sawan ke beliau, ke Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriah? Kata dia, mana si ulama yang namanya si Kubro itu gitu. Kata mereka, oh itu beda Tuan Syekh. Orang begini nggak mau datang ke orang masyhur, nggak mau datang ke ulama-ulama yang dekat ke pemerintah. Orang begini pejuang, dia muhaddis, dia mufassir, dia pejuang. Dan betul Imam Najmuddin Kubra itu tahun berapa ya? 630 berapa ya? Saya lupa. Imam Najmuddin Kubra ini wafatnya syahid fisabilillah. Jadi imam thariqat itu mimpin jihad. Jadi jangan ente kira sufi takut jihad. Dalam batin saya ini diajarkan guru saya, nggak boleh takut jihad, tapi kamu nggak boleh jahat. Urat takut kita sudah mati. Kenapa? Karena jihad itulah salah satu warisan para anbiya. Tapi kami diajarkan jihad. Saya ngaji syariat, ujung kitab fikih jihad. Tapi di tasawuf jihad itu permulaan, jihadun nafs. Sebelum jihad awan yang zahir yang dalam diri dulu, sehingga tidak kejadian seperti orang yang Nabi katakan ada mujahid datang kepada Allah di akhirat, tapi Allah mengatakan kamu riya, kamu ingin disebut pahlawan, kamu ingin dapat ghanimah. Makanya kemudian Najmuddin Kubra mengajarkan murid-muridnya nggak boleh takut mati, karena jalan terdekat kepada Allah salah satunya jihad fi sabilillah. Dan beliau dipenggal oleh musuh Allah. Itu kuburannya di Turkmenistan, kira-kira 8 jam dari Bukhara. Ada satu kota tempat beliau tinggal. Kepalanya pisah sama badannya. Sufi nggak ngajarin kebal ya. Ya dipenggal aja, mati aja. Syekh Abdul Somad Palembani yang sangat sakti itu ditembak nggak mati-mati. Begitu cerita orang, wallahu alam bener apa kagak ya. Tapi waktu beliau bertugas ngajar di Siam, di Patani hari ini, ada kelemahannya. Saya nggak tahu kelemahannya apa. Dipenggal juga, kepalanya dipisah dengan badannya. Syekh Abdul Somad Al-Palembani murid Syekh Muhammad bin Abdul Qadir As-Sammani. Fakhruddin ini kemudian nanya, Fakhruddin Ar-Razi ini bukan Ar-Razi yang duduk depan ente. Ini Ar-Razi Al-Fadani ini. Apa kata beliau? Itu si Kubro itu tinggal di mana katanya? Oh, dia tinggal di daerah wilayah Khurasan Turkmenistan. Maka dia berangkat ke sana. Dia cecar itu orang, mau debat dia. Kok ada kiai nggak datangin aneh, ya gitu. Jadi ada orang yang ngiyai, itu ngiyai nggak? Ingin dikiai-kiaikan orang, ingin disowan-sowanin orang. Kalau nggak disowanin, yang baru ngajar nih kurang ajar gitu. Oh, dia nggak tahu Najmuddin Kubra ini rohaninya tua. Antara dia dan Syekh Abdul Qadir Jilani cuma 2 orang. Ya, dia dari Syekh Ammar, Yasir bin Ammar, dari Ruzbahan dari ya, Surawardi dari Al-Jilani. Antara Imam Najmuddin dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, 3 orang juga. Maka datanglah Fakhruddin Ar-Razi kepada Najmuddin Kubra. Apa yang dia kalamkan? Kaget dia melihat diskusinya. Ternyata kitab tafsir yang dia tulis tidak apa-apanya dengan kitab tafsir Najmuddin Kubra, judulnya At-Ta'wilat Ad-Najmiyah.
Bertanyalah Fakhruddin Ar-Razi, ya Syekh, bi ayyi syai'in nilta hadzal maqam? Kamu sampai ke makom ini gimana caranya? Kok bisa kamu paham hal-hal yang aku nggak paham? Aku pecah otak memahaminya, kamu kok ngalir begitu saja? Ilmunya bukan hafalan, tapi ilmunya tumpah ruah di dalam kolbunya. Apa jawaban beliau? Kalau kamu mau, duduklah di tempatku sebentar, aku duduk di tempatmu sebentar. Maksud duduk di situ, duduklah engkau di tempat khalwatku, aku gantikan kamu ngurus umat sebentar. Coba, maksudnya berkhalwatlah dari makhluk. Putuslah hubunganmu dari harapan ingin dimasyhurkan, ingin dipuja-puji orang, terganggu dengan kritik orang, mencari-cari kesalahan kelemahan pendapat orang. Kan Fakhruddin Ar-Razi suka sekali ada orang pendapat apa dia kritik terus ya, kalau perlu pakai filsafat. Maka dalam kitab I'tiqad al-Muslimin beliau mengatakan, orang salah faham terhadap aku menggunakan filsafat bukan untuk berfilsafat, tapi untuk mengalahkan filosof yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para hadirin, para tuan guru yang makan Allah, ini Fakhruddin Ar-Razi kemudian mengatakan, termenung dia. Itu masalahnya Syekh, aku ini sibuk. Itu masalah kamu, katanya. Karena kamu merasa sibuk sampai mati, kamu pasti sibuk, kira-kira begitu kalau diterjemah bebas. Dan memang kemudian Najmuddin Kubro hanya mengajarkan yang seperlunya, karena ini orang sibuk. Itu sebabnya di thariqah, di tasawuf itu ada zikir yang diajar untuk orang yang mutajarrid, nggak sibuk. Ada yang muallim, ada yang pekerja harian, ada yang kantoran, itu dibedain. Nggak boleh disamain. Kayak Najmuddin Kubro pasti ngajarkan yang kira-kira sempatnya Fakhruddin Ar-Razi. Efeknya apa? Setelah itu Fakhruddin Ar-Razi pernah nulis satu kitab risalah tentang Al-Ismul A'zam, makna lafaz huwa, bahwa zikir huwa, makna huwa, hakikat huwa, itu luar biasa sekali, lautan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ringkas sedikit di jilid 1 Mafatihul Ghaib ya. Alhamdulillah Al-Faqir ya sudah baca kitab itu sejak S1. Sampai hari ini kalau baca Mafatihul Ghaib itu nggak puas-puas, apalagi baca karya gurunya Najmuddin Kubro, At-Ta'wilat Najmiyah, Fawatihul Jamal dan lain sebagainya. Maksud saya menyebutkan ini ya, ini ada di muqaddimahnya, bukan di muqaddimah, di bagian bab satunya kitab Minhajul Abidin Ghazali, sebelum nanti Gus Lalu yakni baca. Apa kata beliau? Guru itu tugasnya Fatih, yang menfutuhkan jalan ya, yang memudahkan yang susah, musahil, meringkas yang panjang. Maka ada orang baca sendiri 40 tahun nggak paham-paham, sama guru 40 menit selesai ya, bahkan 4 menit selesai kalau sama guru. Jadi guru itu tayyul azminah wal amkinah. Guru itu punya keramat. Keramatnya bukan terbang di atas awan, bukan jalan di atas air. Orang harusnya ngaji 40 tahun sama guru cukup 4 hari selesai, 40 menit selesai, bahkan 4 menit paham langsung. Itu hebatnya kalau punya guru. Jadi kalau ada profesor di kampus ngomong gini, Ghazali nggak punya mursyid, itu orang pembohong, atau yang kedua dia jahil, dua aja. Kira-kira yang mana? Kalau profesor yang ngomong jahil tapi nggak ngerti dia jahil, masih profesor nggak begitu? Untungnya sekarang ada peraturannya, baru profesor itu ternyata bukan tingkatan tertinggi, profesor itu jabatan. Kalau orang nggak nulis lagi, nggak ngajar lagi, profesornya ex profesor dia sebenarnya, cuma masih dipakai-pakai aja profnya. Yang sejati itu ya doktor, itu puncak tertinggi itu doktor ya.
Bukan gaya-gayaan, ini dokter bukan. Ini tahadus bin ni'mah. Nah, ini si Gus Lalu ini dulu ngaji sama kami 2013 di PT IKI ya. Waktu itu saya masih ngajar PT IKI dan UIN. Lama-lama saya pindah ngajar 2017 ke IIKI. Jumpa lagi dia belum tamat. Ini tamat tahun berapa? 17 pasti ya. Mahasiswa abadi itu. Tapi pulang tamat-tamatnya saya bilang, kamu jangan tamat kecuali bisa baca kitab. Ngapain? S1 PT IKI nggak bisa baca kitab, udah percuma mati aja bilang gitu. Maksudnya mati itu nggak manfaat hidupmu. Alhamdulillah saya saranin ke Jawa, dia mau ke Jawa. Ente ke pesantren mana sebelumnya? Sarang. Ke Sarang ya, ke tempat Mbah Mun. Oh, barakallah fiik ya. Dan beberapa bulan yang lalu Gus Lalu ini setoran kitab kepada kami. Seperti dulu saya juga setoran sama guru-guru saya. Lalu kita ijazahkan untuk mengajarkan ya. Adapun Al-Fakir dapat ijazah Thariqah Naqsyabandiyah umur 26, tapi 26 itu lisan, 27 tulisan. Jadi kalau di guru saya, orang habis diijazahin lisan diuji dulu setahun. Kalau lolos dikasih suratnya, kalau nggak lolos dibatalkan ijazahnya. Wah, itu ujiannya berat Pak, berat sekali ya. Nggak boleh belajar kebatinan, nggak boleh belajar silat, nggak boleh belajar ilmu perdukunan, nggak boleh belajar ilmu ngelmu itu nggak boleh. Harus murni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ujung. Begitu guru kami dulu mendidik, dan jazahullahu khairal jaza. Semoga Allah merahmati dan memberi beliau pangkat yang tinggi. Amin ya rabbal. Tapi waktu saya remaja, saya ngambil Thariqat Qadiriyah Samaniyah Khalwatiyah kepada Abuya Hasan Al-Basri. Beliau juga mursyid Naqsyabandi, tapi saya futuhnya dengan beliau Thariqat Saman. Beliau keburu meninggal, tapi saya diijazahkan anaknya Thariqat Saman dan Naqsyabandi juga. Lalu beliau punya sahabat tapi umurnya lebih panjang, umur lebih muda, namanya Abuya Masri, masih hidup juga. Beliau juga kasih Naqsyabandiyah dan Samaniyah. Dan ada beberapa masyaikh yang lain. Ada juga yang dari Jazirah Arab ya, ada yang di Jawa, ada yang Madura, ada yang di Banjar, ada yang di Sulawesi, ada yang India, ada macam-macam. Alhamdulillah, ini nikmat agung dari Allah SWT. Tapi ijazah bukan untuk berbangga. Kata Imam Suyuti, jika engkau lihat ada orang berbangga dengan ijazah, maka perhatiin itu orang jahul ya, orang jahil. Kita nyebut ijazah itu hanya tahadus bin ni'mah. Nikmat sejatinya bukan pada ijazah, nikmat sejatinya pada ilmu. Karena asyrafun ni'am wa afdaluha al-ilmu billah. Perhatikan, karena nikmat paling tinggi itu adalah ilmu mengenal Allah. Kata Imam Ghazali, kullu man'umin mahsud. Setiap yang diberi nikmat pasti ada yang hasad. Pasti ada yang hasad. Nanti karena kitab ini ternyata sudah jalan 7 kali pertemuan, kita akan bicara tentang orang-orang yang hasad kepada Imam Ghazali, asbab isu apa aja, dan itu terjadi sampai hari ini ya. Dengan ini mari kita baca suratul Fatihah kepada guru kami yang mengijazahkan kitab ini, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, karya Ghazali, Abuya Syekh Sya'rani Al-Banjari Al-Makki. Beliau dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau dari pengarang syarah ini langsung Syekh Ihsan Jampes. Dan dari sanad Syekh Ihsan bersambung nanti ke Syekh Termasi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Syed Ahmad Zaid Dahlan ya, Utsman Dimyati, Abdullah Syarqawi, nanti bersambung nanti ke Imam Al-Ghazali. Ini kita ringkas sanadnya saja ya. Dan dengan ini kita bacakan untuk ahli silsilah, untuk pengarang, pensyarah dan guru-guru mursyid kita, juga para aulia, para guru, tuan guru di sini yang hidup ataupun yang sudah wafat, wabil khusus juga yang hadir. Kita bacakan semuanya suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Untuk keluarga kita, orang tua, anak istri, ya, kawan-kawan, saudara, kita bacakan, hadiahkan hadiah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وافتح لنا فتوح العارفين. Fadhal. Ya, silakan dibaca lalu terjemahkan. Yang terakhir mana? Mulai dari situ. Ya. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسندنا المتصل إلى أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قال ولما وجدنا هذه الطريقة بهذه الصفة tatkala kami merenungkan jalan beribadah itu susah, nazarna fa'am'anna an-nazara fi kayfiyyati qat'iha, maka kami merenung dengan cara mengenai cara memutus kesulitan itu. Wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu min al-uhbati wal-'uddati, dan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang hamba berupa bekal dan persiapan, wal-alati wal-hilati, dan siasat, min ilmin wa amalin, berupa ilmu dan amal. Asa an yaqta'aha bihusni taufiqillahi fi salamatin. Boleh jadi hal tersebut akan terputus dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi salamatin. Lanjut. Fi salamatin. ولا ينقطع في عقباتها المهلكة. Kesusahan tersebut tidak akan terputus dengan bahaya-bahaya. Fayahlika ma'al halikin, maka seorang hamba itu akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Wal'iyadu billah. Lanjut. Fasannafna fi qati' hadhihi at-tariqi wa sulukiha kutuban. Kemudian kami mengarang beberapa kitab metode untuk memutus jalan tersebut. Ka Ihya'i Ulumiddin, seperti kitab Ihya' Ulumiddin, wal Qurbati ilallahi ta'ala, dan kitab Al-Qurbah ilallahi ta'ala, wa ghairi dhalika, dan yang selain itu. Ihtawat ala daqa'iq min al-ulumi i'tasat ala afhamil 'ammati. Kitab tersebut mencakup kehalusan-kehalusan ilmu yang sukar dipahami oleh orang-orang yang awam, bodoh. Faqadahu fiha, maka orang-orang bodoh itu akan mencela. Wa khadu fima lam yuhsinu, karena orang bodoh itu akan berkomentar terhadap sesuatu yang mereka tidak anggap benar. فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين. Bukankah Al-Quran itu adalah kalam yang sempurna? Wa qad qalu fihi, dan orang-orang bodoh itu berkata
tentang Al-Quran, innahu asatirul awwalin, sesungguhnya Al-Quran itu hanya dongeng. Baik, ya. Ini disebut dengan latar belakang kitab ini ditulis. Apa latar belakang kitab ini ditulis? Kata beliau, lamma wajadna hadha at-tariq bihadhihi sifah, ya. Setelah kita lihat jalan ibadah kepada Allah, jalan menuju surga itu tidak mudah, am'anna nazar, kami berpikir keras untuk apa? Fi kaifiyati qat'iha, untuk menyelesaikan kerumitannya. Kitab akidah banyak, kitab fikih banyak, tapi kalaupun orang baca kitab fikih 7.000 kali, sholatnya khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Nggak bakal. Menikmati nggak? Nggak tentu. Maka perlu ditulis kitab yang kemudian mengurusi hal yang nggak diurus kitab akidah, tidak dibahas di kitab fikih. Kenapa? Kitab akidah dan fikih hanya membahas tentang sah iman, satu lagi sah ibadah. Kita tidak bahas tentang bagaimana ibadah diterima Allah, bagaimana ibadah kalau habis dikerjain tidak rusak. Maka beliau kemudian nulis beberapa karya, ya, supaya orang tidak keliru, sehingga tidak, apa kata dia, wala yanqati' fi 'uqubatiha al-muhlika fayahlika ma'al halikin, ya, supaya orang enggak binasa. Banyak orang baik tapi habis dia baik, kebaikannya nguap. Nah, ini yang kemudian dibersihkan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kata beliau, setelah kami menulis kitab Ihya Ulumuddin, kitab Qurba, kitab Munqiz Minad Dalal, kitab macam-macam lah, ya, yang mencakup daqa'iq minal ulum, ilmu-ilmu yang rahasia yang halus, i'tasat ala afhamil ammah, orang awam yang enggak faham. Orang awam ini mohon maaf, orang belajar fikih 10 tahun kalau belum belajar ilmu kalam, maka dia awam dalam ilmu kalam walaupun dia jago kitab fikih. Antum sudah 20 tahun ngaji fikih, ngaji apa, udah hafal alfiyah, tapi belum belajar ilmu hadis, maka dalam hadis awam. Udah ngaji hadis bertahun-tahun, udah ngaji akidah bertahun-tahun, udah ngaji fikih bertahun-tahun, tapi belum ngaji tasawuf, jangan komentarin tasawuf. Berarti ente awam dalam tasawuf. Nah, hari ini orang kan belum apa-apa udah buat podcast atau ngomong-ngomong sendiri depan kamera. Itu penyakit itu. Ya, itu penyakit, hati-hati. Karena hubbus syuhrah, ingin terkenal. Ngomong-ngomong sendiri depan kamera, tiap hari ngeliatin komen, siapa nih yang komen, sibuk klarifikasi. Sampai kapan begitu? Imam Ghazali sudah ngelewatin itu, maka dia tulis kitab Al-Munqiz Minad Dalal, pembebas dari kesesatan berfikir dan kesesatan spiritual. Ghazali itu haus dipuji, sensitif dikritik. Kalau ada orang lebih pintar ya dihajar, walaupun sesama ahlu sunnah, nggak boleh ada orang di atas dia. Ini Imam Al-Ghazali sebelum menjadi Imam Ghazali yang kita kenal hari ini, ya. Selevel Ghazali ngalamin itu, apalagi orang yang ikut manhaj Ghazali tapi tidak faham periode-periode hidup dia. Jangan-jangan ente ngikutin Ghazali sebelum dia tobat, bukan Ghazali setelah dia tobat, ya. Nah, ini yang terjadi hari ini. Maka beliau mengatakan, karena kitab Ihya, Ihya itu ada beberapa ilmu di bab zikir, ada bab tentang fana di situ. Di bagian Munjiat, di bagian Munjiat itu dia bahas tentang rahasia kolbu, ruh, segala macam. Sampai kemudian bagian tawakul, tauhid, dia bahas juga tentang tauhid wujud. Itu mengerikan kalau orang tidak faham. Apa kata dia? I'tasat al-afhamil ammah. Ini susah dipahami orang awam.
baik dia sudah lama ngaji kitab, udah ahli fikih, udah ahli kalam, kalau nggak ngaji tasawuf, dia awam sudah. Maka guru kami walaupun ummi baca kitab, tapi dalam tarekat, dalam tasawuf dia tidak ummi. Dia umminya dalam ilmu fikih, baca kitab-kitab fikih, ya. Baca kitab-kitab yang gundul-gundul, ya. Tapi dalam kitab kolbu dia tidak ummi. Kita yang ummi, ya. Faqadahu fiha, maka mereka kemudian menganggap itu salah dan menghinanya. Wa qadu fi ma lam yuhsinuhu minhu, mereka komentar padahal nggak faham, ya. Kalau dulu ada YouTube nggak zaman Ghazali? Dia wafat itu 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Lahirnya 450 Hijriah. Zaman itu ada TikTok nggak? Jadi kalau dulu apa yang dipotong, yang dulu itu nggak ada penerbit, kitab itu disalin, sisipin di dalamnya sesuatu, lalu dikirimlah ijazah ke kitab Ghazali. Wahai Ghazali, tolong ijazahi kami, kata orang Khurasan. Imam Ghazali sebelum apapun dia istikharah dulu kolbunya. Kata Ghazali, ini betul covernya karyaku, tapi kayaknya ada sesuatu. Maka dia bukalah kitabnya. Pas dia buka beberapa kitab salinan yang dikirim untuk orang dapat ijazah, dia temuin di dalamnya ada sisipan yang bukan kalam beliau. Nah, itu yang sekarang jadi thumbnail, ya. Kalau sekarang tahu nggak thumbnail? Ente kalau buka TikTok judulnya kalau menarik, buka YouTube judulnya, ya bikin kita tertarik. Gimana judulnya? Ar-Razi menyembah Isa. Nah, itu salah satunya tuh, ya. Ente jangan nggak paham. Aneh S1, S2, S3 akidah. Aneh S1, S2, S3 akidah. Masa aneh nyembah Nabi Isa? Ente mikir dong, ya. Ar-Razi melanggar apa? Ah, itu kalau zaman sekarang dipotong-potong. Kalau Ghazali lebih ngeri, harus dicek satu-satu. Lebih rumit kalau zaman dulu orang. Cuma dulu nggak bisa banyak-banyak dan yang menikmatinya juga nggak banyak. Kalau sekarang siapapun bisa teracuni. Yang udah ngaji sama kita juga kalau ngelihat potongan-potongan dengan thumbnail begitu juga goyang, ya. Tapi nggak apa-apa. Adakah yang lebih fasih dari Al-Quran, kata Ghazali? Ada. Kalau saya lanjutin, itu kan kalam Ghazali. Kalau kalam Ar-Razi lebih sederhana lagi. Adakah yang lebih terpercaya dari Nabi Muhammad SAW? Adakah yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW? Apa kata orang tentang Nabi kita? Gila, sesat, penyihir, disihir. Betul? Jadi kalau kita ini dihina, asbab ente ngaji, asbab ente punya guru mursyid, asbab ngaji ma'rifatullah, asbab ngaji tasawuf, itu sudah sunnatullah. Harus siap. Kalau masih takut dicaci maki orang, berarti khosyahnya belum kepada Allah. Padahal ilmu itu puncaknya khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Puncak dari ilmunya ulama itu adalah mereka mencapai rasa takut, segan kepada Allah. Kalau orang takut, berani nggak menghina orang lain? Berani nggak suuzon? Berani nggak kalau beda faham terus ngata-ngatain orang? Ya, berani nggak? Ngapain? Ya. Makanya saya bingung juga kok ada ulama muda nanggepin pesilat. Nggak usah ditanggepin, biarin aja dia. Ya. Ente orang alim, ngaji kitab bertahun-tahun, nggak usah tanggepin orang yang sibuk jurus-jurus badan. Dia kan kurang baca kitab, ngapain dia dilayanin? Ya, nggak usah dilayanin, udah fokus aja. Kalau kita dihina-hina, loh Ghazali lebih bilang alim dari kita juga dihina. Nabi Muhammad jauh lebih hebat dari kita juga dibilang gila. Cukup kan itu?
Oleh karena itu kepada yang sedang ngaji, yang sedang punya mursyid, punya amalan thariqah, ya, gak usah takut dicaci maki orang. Coba luruskan niatnya, aku ngaji ini bukan cari kesalahan orang, cari kesalahan diri. Aku ngaji ini ingin tahu jalan ke Allah, bukan ingin tahu jalan kesesatan dia, gitu. Ya lurusin niatnya. Hadir di majelis betul-betul karena Allah, maka nafas kita disebut jihad. Berangkat jihad, pulang jihad. Kalau mati tengah jalan, mujahid fi sabilillah. Coba ente kalau pengajian niatnya untuk mencari keburukan orang, berangkatnya khianat, pulangnya kazzab, pembohong, ya, mati fasik. Ya, semoga kita dinilai oleh Allah orang-orang yang shadiq. Al-amin, amin ya rabbal